Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama IJTV, Inayah Jambi TV, yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Al Inayah, Unit 1 Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dari Majelis Taklim BKMT Permata, Unit 3, Rimbo Mulyo. Kali ini kita bersama narasumber yang istimewa, Umi Al Inayah, dalam acara Ngopi Ngobrol Fikir, Ngobrolin Hati bersama Umi Al Inayah. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, baik jamaah yang berada di studio ataupun yang berada di mana saja, semoga kita selalu sehat dan selalu penuh dengan keberkahan. Bersama saya Rosa yang nantinya akan memandu jalannya acara ini bersama Umi Al Inayah, yang pada hari ini kita akan membahas tentang keistimewaan bulan Rajab. Bagaimana kabarnya Umi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana ibu-ibu yang di studio, sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita sudah bertemu dengan Umi yang luar biasa. Beliau ini adalah sosok inspiration woman, ya. Sering diundang di mana-mana, mengisi acara kajian Islami dan lain sebagainya. Beliau juga seorang motivator hebat, pemilik Pondok Pesantren Al Inayah, dan alhamdulillah 2 periode menjabat sebagai DPRD Kabupaten Tebo. Dan sekarang digantikan dengan putrinya ya Umi? Alhamdulillah. Pada kali ini Umi akan membahas tentang keistimewaan bulan Rajab. Bagaimana sih bulan Rajab itu, di dalamnya ada apa saja kok istimewa banget? Nah, nanti akan dijelaskan oleh Umi. Silakan Umi. Terima kasih Ustazah Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Mudah-mudahan ibu-ibu yang berada di studio IJTV, juga yang di rumah dan di mana saja, mudah-mudahan sehat selalu. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki bulan Rajab ya. Jadi bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang dimuliakan Allah dan umat Islam seluruh dunia. Nah, ini salah satunya adalah bulan Rajab. Nah, apa sih keutamaannya? Bulan Rajab adalah syahrullah, yaitu bulannya Allah. Nah, ini salah satu bulannya Allah yang dimuliakan ketika apa saja keutamaannya, salah satunya yaitu dibukanya pintu-pintu langit. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Nah, jadi ibu-ibu setiap saat, khususnya malam hari, ini amalan-amalan yang kita lakukan adalah minta sama Allah, banyak berdoa supaya doa kita dikabulkan, karena ini adalah doa yang paling mulia ya. Nah, ini jadi bulan syahrullah, yaitu bulannya Allah. Banyak-banyak doa Allah akan kabulkan. Ini diperbanyak sholat 12 rakaat ya, sholat tahajud, hajat, lah itu masya Allah banyak sekali. Nah, selain itu bulan Rajab adalah bulan pengampunan. Bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini ada yang nggak punya dosa nggak ini ibu? Ya, punya dosa semuanya ya. Pengen diampuni Allah, maka banyaklah beristighfar. Ketika bulan Ramadan, bulan Rajab, banyaklah istighfar kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Juga pahala amal. Bagaimana bulan Rajab adalah dilipat gandakan pahala-pahala amal soleh kita.
Jadi ibu banyakin sodakoh, banyakin bersedekah, banyakin baca Quran, banyakin sholawat, pokoknya banyakin ibadah-ibadah yang lainnya. Allah akan melipat gandakan pahala kita di bulan Rajab, Masya Allah. Ini, jadi banyak sekali ya ibu-ibu, kira-kira kemarin selain itu puasa, sudah puasa apa belum? Jadi disunahkan puasa 10 hari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah kalau tanggal 10 kemarin kok belum sempat puasa, entah itu halangan atau lupa, boleh juga, masih boleh, yaitu bulan ini di tanggal berapa saja. Nah itu juga masih mendapat keutamaannya. Pokoknya ya sholat, puasa, sedekah dan lain sebagainya. Apalagi besok tanggal berapa? 13 ya. Nah ini adalah Yaumul Bid, yaitu setiap bulan Hijriah itu ada namanya Yaumul Bid, yaitu bulan putih namanya ya, yaitu tanggal 13, 14, 15 disunahkan puasa. Nah ibu-ibu nanti malam kalau mau sahur untuk puasa besok sekalian, kalau ibu-ibu ada yang masih utang ya, qadha atau utang waktu bulan Ramadan, ini sudah terlunasi semua apa belum? Ada yang belum ya. Ini karena sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Jadi sekalian kita puasa sunnah juga, niat juga puasa bayar hutang qadha Ramadan itu juga boleh. Ini jadi luar biasa, ibu-ibu ini dapat keutamaan ya, walaupun bisa puasa sunnah juga sekaligus membayar hutang qadha. Mungkin itu ya Ustazah Rosa. Iya, baik. Luar biasa ya apa yang sudah dijabarkan Umi. Masya Allah, semoga kita mendapatkan keutamaan bulan Rajab ya. Amin. Baik, mungkin dari ibu-ibu ada yang mau bertanya kepada Umi lebih detailnya seperti apa? Silakan. Ya untuk kali ini kalau yang tanya dapat door prize ya. Wow. Tapi jangan dilihat dari nilainya. Yang penting semangatnya ya. Nah ini, coba silakan. Saya ada Umi, saya mau tanya Umi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Nurhayati, saya dari Majelis Taklim BKMT Permata Unit 3. Yang mau saya tanyakan kepada Umi, mengapa bulan Rajab ini Umi dinamakan bulan haram Umi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ibu-ibu ini luar biasa ya. Pokoknya kreatif. Nah, silahkan. Jadi kenapa bulan Rajab ini dinamakan, yaitu bulannya Allah atau mempunyai keistimewaan. Jadi dalam Islam itu ada 3 bulan, 3 macam bulan yang mendapat keistimewaan yang paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Salah satunya yaitu Rajab, terus selanjutnya yaitu Sya'ban, yang selanjutnya yaitu Ramadan. Nah ini 3 bulan ini dimuliakan Allah dan kita umat Islam juga wajib memuliakannya. Dengan cara banyak amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, banyak melakukan kebaikan-kebaikan, dan kita mendapatkan luar biasa dilipat gandakan oleh Allah. Gitu ya Ibu ya. Terima kasih. Baik, sudah jelas Ibu? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya boleh bertanya lagi, masih ada door prize-nya ya Umi ya? Masih ya, boleh siapa? Oh iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilik Rahayu dari Majelis Taklim Unit 3 BKMT Permata. Yang saya tanyakan Umi, adakah larangan-larangan yang tidak boleh gitu, khususnya di bulan Rajab selain bulan-bulan lainnya? Kalau bulan-bulan lainnya kan misalnya tidak boleh melakukan apa. Kalau yang di bulan Rajab nih apa gitu Umi. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan dijawab Umi. Ya, Masya Allah luar biasa Ya. kreatifnya ibu-ibu ya. Iya. Ini Masya Allah, jadi penasaran. Sebenarnya larangan-larangan itu yang dilarang bulan lainnya itu sama dengan larangan-larangan di bulan Rajab. Ya, apapun yang dilarang oleh syariat Islam itu bulan apa saja ya.
Nah, ini memang sama ya. Jadi tidak ada bedanya. Ini kita nggak boleh maksiat, kita nggak boleh, pokoknya apa-apa yang ada di bulan lainnya sama. Tidak ada yang khusus kalau larangan gitu ya. Mungkin itu ya, Ibu? Iya, silakan. Iya, Sama-sama. sama-sama. Jadi kalau untuk larangan itu misal kita lebih tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif ya, Bu. Ya, jadi Yang dilarang. yang dilarang. Pokoknya Syariat. kalau tidak boleh di agama itu nggak boleh dilakukan apa saja. Ya setiap hari termasuk gibah gitu kan. Ya Ibu-ibu ya. Jadi intinya kita tetap tadi disampaikan Umi, kita banyak baca Al-Quran, berpuasa, nah itu diutamakan. Jadi kalau kita mengutamakan yang positif, yang baik-baik, berarti kita harus meninggalkan yang negatif, yang jelek-jelek. Nah, baik Ibu-ibu, masih berlanjut untuk pertanyaannya? Masih semangat ya, Masya Allah, luar biasa. Masih ada door prize-nya nih ya. Silakan Ibu, Tanya yang mau dong, bertanya Umi. lagi. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahminarti dari Majelis Taklim BKMT Permata Unit 3. Umi, ini saya mau menanyakan mengenai apa yang sudah Umi sampaikan tadi. Di situ dijabarkan beberapa amalan-amalan yang ada di pada bulan Rajab ini, terutama puasa, kemudian sedekah, dan seterusnya sholawat. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira berapa sih amalan sholawatnya Umi yang harus kita lantunkan dalam setiap harinya? Terima kasih, saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah luar biasa ya. Semangatnya. Jadi amalannya selain puasa, yaitu tadi kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak-banyaknya. Nah, itu kebaikan-kebaikan itu sudah lengkap ya. Ada tasbih, ada takbir. Nah, itu Masya Allah udah lengkap. Itu dibaca saja sebanyak-banyaknya setiap habis sholat. Kalau bisa bukan hanya bulan Rajab, tapi bulan-bulan yang lainnya. Tapi lebih ketika di bulan Rajab itu Allah lipat gandakan gitu pahalanya ya. Terus sedekah tadi ya, sedekah sebanyak-banyaknya, ada tetangga yang kurang, ada tetangga yang fakir miskin, atau kalau saking kurang-kurangnya kita sedekahi senyum. Ini ya, senyum, sedekah itu ya. Nah, itu juga pokoknya Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan amal-amal soleh kita. Juga tadi ditambah lagi sholat 12 rakaat ya. Nah, itu di bulan Rajab itu, Masya Allah. Jadi itu, dan ketika habis sholat jangan lupa kita minta sama Allah, itu insya Allah Allah kabulkan. Tapi jangan lupa ketika minta sama Allah tentunya yakin ya. Nah ini, baca syahadat, istighfar, sholawat, dan juga yakin bahwa Allah memenuhi atau mengijabah doa-doa kita. Jangan sampai aku nih doa ini kira-kira dikabulkan ya enggak. Nah ini, kalau seperti itu nanti kita ragu, maka Allah pun akan ragu karena Allah sesuai yang kita pikirkan. Gitu ya ibu-ibu ya. Nah pokoknya banyak-banyakin istighfar, sholawat tadi, terus subhanallah, walhamdulillah itu tadi ya. Nah, terus amalannya yang mungkin tadi dibacakan sama ibu-ibu ya, sholawat tadi, banyakin, sebanyak-banyaknya lebih bagus, lebih banyak lebih bagus. Gitu ya ibu. Ya, terima kasih. Jadi untuk sholawat ini kita tidak ada hitungan pasti. Semampunya kita mampunya 10.000 kita lakukan, tidak mampu 10.000, 1.000, 100. Kalau hanya mampunya 1, ya yang penting kita melakukan kebaikan ya Bu ya. Jadi misal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, itu kan kepanjangan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, itu kan sudah kalau melegakan hati. Sallallahu ala Muhammad ini menarik rezeki. Jadi ibu-ibu kalau pengen rezekinya lancar, itu banyakin sholawat ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad ini menarik rezeki. Nah, ini banyak-banyakin aja sambil masak. Nah, ini baca sholawat gitu ya. Ya. Terima kasih Umi. Bagaimana ibu-ibu, masih semangat? Masya Allah, luar biasa. Ini antusiasnya emang dari kajian Umi Al-Inayah ini keren-keren ya Bu bahasanya. Nah, jadi kita tambah ilmu, tambah wawasan ya Ibu ya. Nah, baik, siapa lagi yang mau bertanya silakan Bu. Door prize insya Allah masih banyak ya Umi. Iya, masih disiapkan ya. Silakan. Mumpung masih ada door prize. Makasih Mbak Rosa. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Suyati Pratama sama Umi dari BKMT Permata Desa Rimbo Mulyo. Pertanyaan saya sedikit lucu ya Umi. Iya, gimana? Ketika ada puasa sunnah 10 hari, itu ketemu di hari Jumat, saya istirahat dulu Umi. Nah, saya sambung lagi setelah hari Jumat. Itu gimana Umi? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jumatnya ngapain Bu? Nggak puasa? Oh, hari bakwan. Jadi kalau hari Jumat itu ngaji ya Bu ya? Ngaji. Jadi ngaji, jadi khawatirnya nanti apa itu nggak khusyuk. Jadi kawannya pada makan, nanti nggak makan sendiri jadi ini nggak khusyuk. Jadi hari bakwan ya. Iya. Silakan Umi. Oh iya, jadi gini Bu, kita memang sunnah 10 hari ya. Seumpama kita mau puasa kurang dari 10 hari boleh. Sebenarnya 1 hari, hari yang pertama, hari yang kedua, terus nanti nggak puasa, terus hari yang keempat puasa nggak apa-apa. Ini jadi boleh diloncat. Jadi ya namanya sunnah, dilakukan mendapat pahala, dilakukan yang lebih banyak, pahalanya lebih banyak gitu ya. Nah, seumpamanya kok melakukannya kemarin sudah nggak sempet, berarti besok lah nggak apa-apa itu juga. Jadi diloncat tidak apa-apa ya. Nah itu Masya Allah. Jadi kemarin puasa Bu ya. Masya Allah, jadi luar biasa semangatnya untuk beribadah kepada Allah. Yang mudah-mudahan sehat selalu Ibu ya. Dan Allah mengijabah doa-doa kita semuanya. Gitu ya Ustazah. Jadi walaupun Ibu loncat-loncat nggak apa-apa ya, tapi bukan berarti puasanya sambil loncat-loncat ya Ibu-ibu ya. Harinya diloncat-loncat. Walaupun misal sampai 10 hari, aduh ini belum dapat 10 hari, tapi udah apa halangan atau seperti apa nggak apa-apa. Karena tidak diwajibkan berarti kita boleh di luar hari 10 hari itu. Kalau bulan puasa, ketika nggak puasa, entah itu lagi haid atau apa, kita tuh di perjalanan ya itu nanti diqodho. Kalau yang rojab tidak diqodho ya. Ya lebih bagus dilakukan, tidak berdosa gitu ya. Baik. Bagaimana Ibu-ibu? Masih ada lagi pertanyaannya? Oh iya masih satu lagi Ibu ya. Oh silakan Ibu. Boleh. Oh boleh. ya. Pertanyaan saya Umi, bagaimanakah cara kita ikhlas menerima takdir dari Allah Umi? Sebab kata ikhlas tuh memang sangat mudah diucapkan tapi sangat sulit untuk dilakukan Umi. Mungkin hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau masalah apa ini takdir ya, atau dapat kita tentunya dapat takdir yang rasanya kurang beruntung atau bagaimana. Nah ini tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari itu terjadi pada kita ya. Kadang kita itu pengen sudah berencana seperti ini, ternyata Allah kasih beda. Banyak seperti itu Bu ya. Nah ini kemauan kita sama kemauan Allah itu berbeda. Kadang seperti itu. Nah ibu-ibu yang ada di majelis taklim di sini juga di rumah. Jadi takdir itu sesuatu yang memang ditakdirkan oleh Allah, itu sudah kehendak Allah. Dan ketika sudah Allah berkehendak, nah itu kira-kira kita sudah dikasih kesehatan, kita sudah dikasih hidup, sudah dikasih semuanya oleh Allah, tapi Allah memberi takdir yang tidak kita inginkan. Sebenarnya di balik takdir itu adalah ada sesuatu yang luar biasa, yang baik, yang paling baik. Allah tuh memberikan yang paling baik kepada hambanya. Nah, mungkin ketika ditakdirkan itu, ketika semuanya ibu ditakdirkan semuanya ya pas-pasan gitu ya, pas-pasan, enggak terlalu terus punya yang mewah-mewah. Kuatirnya nanti karena di balik takdir itu sebenarnya Allah tuh menyiapkan yang luar biasa. Nah, mungkin kalau dikasih pas-pasan gini berarti ibu tuh selalu ingat sama Allah. Kan kita itu mengharap kebahagiaan bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat yang selama-lamanya ya. Khawatirnya nanti ketika ibu dikasih takdir yang menjadi orang kaya raya, punya pesawat, jadi sombong. Gitu ya. Milih takdir yang nanti akhirnya sombong atau sederhana yang penting cukup tapi kita tetap ingat kepada Allah. Tentunya Allah memberikan yang terbaik. Ini. Dan kita harus dalam hati kita ibu-ibu ketika Allah mentakdirkan sesuatu hal yang tidak enak, ini merupakan ujian.
ujian kita dari Allah agar kita akan diangkat derajatnya oleh Allah, tentunya harus lewat ujian-ujian. Saya pengen ini, lah kok Allah ngasih ini ya. Saya pengen ini, kok Allah kasih ini ya. Ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah itu mungkin kadang kita ada masalah lagi lewat kawan, lewat tetangga, lewat suami, lewat keluarga. Ini adalah ujian-ujian Allah untuk menguji supaya kita tuh menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang ikhlas. Apapun yang dikasih Allah, apapun takdir Allah harus kita terima dengan ikhlas, dengan sabar. Minta sama Allah, ya Allah berilah saya keikhlasan ya Allah, kekuatan, kesabaran, dan pertolongan ya Allah. Coba ibu-ibu ketika mendapat takdir, ketika mendapat ujian, diomongin, dimarah sama orang lain, difitnah, ditipu. Kalau dalam hati kita, ya Allah ini adalah ujian Engkau ya Allah. Saya terima dengan ikhlas apapun yang Engkau berikan ya Allah. Saya terima dengan ikhlas, dengan sabar, dan mohon pertolongan dan kekuatan ya Allah. Ketika kita berperasaan seperti itu, dibanding dengan, ya Allah maksud aku ini sudah berbuat baik, sudah tenanan, kok ya berhasil ya Allah. Mana yang membuat beban itu yang mana? Yang mengeluh ya. Ketika kita mengeluh, ketika kita tidak terima akan terbebani hati kita, akhirnya tidak ikhlas. Akhirnya jengkel karo tonggone, jengkel karo awake dhewe, jengkel karo Gusti Allah. Gusti Allah iki ora sayang karo aku sampai mana-mana. Lah ini akhirnya terbebani ketika kita tidak berterima kasih apapun yang dikasih Allah, akhirnya Allah akan mencabut kenikmatan itu. Nah ini ingat. Dan ingat ibu-ibu ketika sesuatu menggoda kita, rasa marah, rasa kecewa, rasa jengkel, dendam, dan lain sebagainya, ini adalah bisikan-bisikan setan. Nah ini, karena Allah menciptakan surga neraka. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi Allah itu memberikan yang luar biasa, surga yang luar biasa, kenikmatan dunia akhirat yang luar biasa kepada orang-orang yang sabar. Dan satu lagi orang yang setan itu selalu menggoda, mengajak kawan ke neraka. Halah wes kan wes jengkel wae. Putus asa aja, marah, dendam aja, itu godaan-godaan setan. Jadi kita selalu ingat ketika ada rasa-rasa yang negatif seperti itu, wah ini godaan setan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah berilah pertolongan, kekuatan, kesabaran ya Allah. Nah ini minta sama Allah, gantungkan hati kita kepada Allah. Nah ini terima ikhlas, terima dengan sabar, minta sama Allah bahwa ini ujian. Aku mau naik kelas, aku mau dikasih di balik kejadian ini, di balik sesuatu yang tidak ini, pasti Allah menyiapkan sesuatu yang luar biasa dan indah. Gitu ibu-ibu ya. Contoh ibu-ibu kalau dikasih permen, ada bungkusnya ya. Ada bungkusnya kan? Permen rasanya apa? Manis. Dan bungkus itu enak enggak? Nah, buatlah, berpikirlah bahwa sesuatu kejadian yang tidak enak adalah bungkusnya permen. Ketika bungkus itu sudah dibuka, kita harus tetap memegang bungkus permen. Kita harus melalui sesuatu yang tidak enak, ujian, cobaan, supaya kita menjadi orang yang kuat, ikhlas, sabar. Ini. Jadi kalau sudah kita diberi kekuatan hati oleh Allah, maka Allah memberi amanah. Allah akan mengangkat derajat kita lewat ujian-ujian tersebut. Nah ini, dan di balik ujian itu pasti ada sesuatu yang manis gitu ya. Kalau saya bilang tuh bungkus permen, jadi bungkusnya itu nggak usah dimakan, ya memang kita buka aja, dibuang kan, dilewati, nggak usah jengkel dengan bungkus permen itu. Ya, akhirnya kita di dalam bungkus permen itu ada sesuatu yang manis. Nah, kira-kira ibu kalau dikasih permen, minta yang masih ada bungkusnya atau wes bukaan? Kalau es bukaan, iki engko bekas apa ya kotor ya gitu ya. Nah, kira-kira ibu kalau mau diangkat derajatnya oleh Allah, siap nggak dikasih ujian? Ujiannya adalah bungkus permen itu. Nah ini, jadi bayangkan itu saja kalau kita apapun yang terjadi berarti kehendak Allah, harus ikhlas, sabar, tenang nggak ibu-ibu? Dan penyakit itu penyakit pusing kepala, jantung, lambung dan lain sebagainya itu biasanya adalah dari pikiran dan hati kita. Ini itu pokoknya banyak persenannya itu dari hati dan pikiran. Ketika hati kita sakit hati, pusing kepalanya, jantungan, ketika kita marah, dendam, dalam hati kita jengkel, dendam sama orang itu, ini rasanya menyimpan bangkai.
menyimpan sesuatu yang tidak enak, akhirnya apa? Terbebani, hatine loro, ya pernah roh wonge, dubek gitu, sakit ya. Sakitnya di sini, kepala nyut-nyut, lambungnya sakit. Nah, ini kebanyakan adalah dari pikiran yang marah. Maka dari itu ibu-ibu mulai saat ini, nanti kalau ada ujian dari Allah, kalau lewat tetangga diomeli, diomongin, di seneni sarut bojone, diomeli, kira-kira marah enggak? Diapusi karo tonggone, diapusi karo dulure. Nah ini difitnah, kira-kira marah enggak? Lah, tapi begini ibu-ibu, ketika kita Allah itu menguji itu lolos tidaknya bukan hasilnya. Kita marah, kita ikhlas, kita sabar, kita jengkel, Allah menolong enggak? Ujung-ujungnya Allah menolong. Emang kita bisa apa? Kita enggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Tapi Allah itu kita lolos tidaknya ketika pertama kita menghadapi. Pertama menghadapi lah nek marah. Nah, iki. Jadi ketika kita menghadapi langsung istighfar, astagfirullahaladzim, aku difitnah, aku dingano ya Allah, ini ujian. Langsung ingat sama Allah. Ya Allah, ini adalah ujian hamba ya Allah. Berilah kekuatan, langsung nyantol hatinya ke Allah, jangan nyantol kepada orang lain. Jengkel aku, padahal ini wis tak wae, tak bantu. Lah kok malah ijeh nipu aku, malah memfitnah aku. Padahal orang itu hanya perantara. Allah menguji kita. Jadi jangan fokus kepada jengkel sama hamba Allah, tapi yakin bahwa Allah ini adalah ujian Allah yang akan mengangkat derajat kita. Jadi berhasil tidaknya ujian bukan hasilnya, akhirnya. Karena semua akhirnya tetap entah lama, entah sebentar itu tetap Allah menolong ya. Ini. Jadi kalau semama ada yang sakit juga kan, ya Allah kenapa aku loro-loro wae. Wes berobat rono rene kok ya cih loro wae ya Allah. Wes pokoknya koyone Gusti Allah kira sayang aku. Lah aku lu wis njaluk. Lah aku lu wis rasane tambah loro mboten. Tambah sakit kan? Ketika kita tidak terima apa yang Allah kasih, itu hatinya rasa terbebani, tambah sakit. Tapi kalau hati kita, mindset kita diubah, ya Allah ini ujian Allah, berarti saya harus banyak sabarnya. Misalnya 1 bulan, 2 bulan belum sembuh, berarti ini kita harus banyak sabarnya. Gitu. Lebih enak mana? Lebih lega mana? Lebih lega sabar, ikhlas, minta selalu pertolongan sama Allah. Ojo iki dokter iki kayaknya enggak ora mandi. Jadi Allah yang menyembuhkan, kita manusia itu bisanya berusaha, berikhtiar, berdoa dan yakin gitu. Berdoa ya minta pertolongan. Sedikit-sedikit mintanya sama Allah, sedikit-sedikit gantungkan hati kepada Allah, ingat kepada Allah, jangan kepada makhluk yang lain. Gitu ibu-ibu ya. Nah, insya Allah dengan itu hati kita itu disakiti kawan, disakiti orang lain, dapat ujian sakit, sabar. Sabar, jadi lebih ringan. Nah itulah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah menolong kita dan kita dikelompokkan orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, surga tempatnya. Nah, tapi ya itu ibu-ibu, ketika nanti pasti setiap saat setan itu selalu menggoda. Halau aku wes berbuat bagus, kamu tuh sudah berobat sana sini kok masih sakit. Nah itu jadinya itu tadi setan itu selalu menggoda hati kita supaya kita tidak terima, tidak ikhlas, marah, jengkel, itu hilangkan. Bisa ibu-ibu? Lihatlah kawan-kawan kita itu kita sayangi semuanya, tidak ada, hilangkan rasa jengkel, hilangkan rasa dendam, sakit hati walaupun dulu pernah disakiti. Bisa Bu? Masya Allah. Kalau seperti itu kita tuh setiap ketemu orang tuh senyum. Karena apa? Kita menyayangi mereka, gitu ya. Bukan seudon-seudon. Coba kalau hati kita itu sakit hati, lihat itu dwek itu. Koyone nengok kita itu katanya melirik. Padahal ya biasa-biasa saja ya. Nah itu pembahasan yang luar biasa Bu ya. Itu memang terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Jadi intinya bagaimana kita ikhlas. Ingat bahwa ini adalah ujian Allah. Takdir Allah yang memang kita harus ikhlas. Ikhlas tidak ikhlas pasti sudah terjadi kan. Ikhlas tidak ikhlas pasti Allah menghendaki. Nah, nek ora ikhlas berarti yang ngikuti. Tapi kalau ikhlas berarti ngikuti, ya itu saja. Itu ingat itu saja. Gitu ya? Iya. Terima kasih Umi. Masya Allah saya sampai merinding ya tentang ikhlas, tentang
sabar. Nah, jadi intinya ketika kita itu diberikan takdir Allah, takdir itu tidak hanya cobaan, tapi setelahnya ada kebahagiaan. Dan kuncinya kita harus apa, Bu? Ikhlas, sabar, dan istighfar, berdoa. Tentunya harus qanaah, Bu. Qanaah itu menerima. Iya. Jadi tidak gampang memang, Iya. gampang diucapkan, dalam prakteknya memang tidak gampang. Susah. Tapi latihan gitu ya. Insya Allah kalau kita mau latihan itu Allah selalu ini, hatinya kita itu selalu gantungkan sama Allah. Ini orang yang mulia, orang yang sekarang derajatnya tinggi itu tidak luput dari ujian-ujian Allah, termasuk Rasulullah ya. Iya. Rasulullah itu sudah berbuat baik, itu menyuapin orang Quraisy ya, disuapin. Ketika nyuapin itu ngomel-ngomelin, Muhammad iki pembohong. Pokoknya itu diomeli, padahal beliau masih ini, bahkan dengan lempar dengan tai dengan kotoran-kotoran. Terus bahkan dikejar-kejar kayak apa ibu-ibu, ujian Allah lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita ujiannya paling lewat diomongi tombo, lewat diapusi, lewat difitnah gitu ya. Pernah rak dikamplengi. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa, benar-benar secara mental, fisik semuanya, tapi beliau kan. Makanya kita juga harus menteladani sifat-sifat beliau, yaitu sabar, ikhlas. Nah ini bukan hanya kita ucapkan, bukan hanya Quran kita baca, tapi memang disitulah ajaran-ajaran yang bagaimana kita menjadi orang yang ikhlas, sabar, dan kuat hatinya. Begitu ya. Boleh mungkin satu lagi ya? Iya, silakan Ibu. Nah ini Umi masih satu lagi. Door prize-nya nggak habis-habis insya Allah. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Umi, tadi Umi menerangkan di bulan Rajab ini kita disuruh untuk memperbanyak sholat 12 rakaat. Itu maksudnya apa Umi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat tahajud, sholat hajat itu 12 rakaat. Nah, semuanya kok mau lebih bagus, lebih banyak lebih bagus. Nah ini maksudnya apa? Supaya Allah itu kita bulan ini kita perbanyak, bukan hanya sholatnya, tadi sedekahnya, tadi bacaan-bacaan sholawatnya, tadi baca subhanallah walhamdulillah, dibanyak-banyakin. Nah nih minimal lah dalam bulan Rajab ini, karena ini adalah keutamaan bulan yang istimewa. Nah, walaupun kemarin-kemarin nggak sempat 12 rakaat ya, nah, coba bulan ini satu kali aja 12 rakaat gitu ya. Nah, karena apa? Allah melipat-lipat gandakan gitu loh. Nah, ini jadi melipat gandakan pahalanya, keutamaannya, sholat hajat tahajud seperti apa, lah itu akan berlipat-lipat. Nah ini, jadi insya Allah kalau kita banyak sholat itu merayu Allah ya. Sholat itu banyakin, ya Allah hambaku malam-malam jam 3, orang pada tidur, ini tengah malam kok sholat, pokoknya sholat terus sampai istighfar, subhanallah, istighfar, sholawat, ini berarti cinta banget kepadaku. Nah ini berarti maunya apa tak kasih, ya gitu loh. Itu dalam rangka merayu Allah gitu loh, merayu Allah biar Allah itu ya kasihan. Kalau bisa sampai nangis-nangis, ya Allah saya pernah punya dosa, saya pernah bohongin suami saya, belanjaannya 200.000 cuman habisnya 100.000 gitu ya. Ya Allah ampunilah ya Allah. Lah pokoknya kita merayu Allah sehingga Allah memberikan keutamaan-keutamaan dan mengampuni dosa kita serta melipat gandakan rezeki kita. Nah gitu. Sebenarnya lebih banyaknya lebih bagus. Nah, kalau bisa minimal dalam bulan Rajab ini satu kali itu minimal ya. Nah, bisa ibu-ibu? Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi ibu yang soleh-solehah, melahirkan anak-anak yang soleh-solehah, dan ketika kita nanti sudah nggak ada, kita mendapatkan ridho Allah, mendapatkan surganya Allah, ampunannya Allah. Terutama ketika nanti bisa berziarah Mekah Madinah gitu ya. Nah ini kan kesempatan Allah mengijabah ya Allah. Ini insya Allah Umi tanggal 31 mohon doanya mau berangkat umroh. Yang pengen bareng monggo, tapi udah full ya. Nanti berangkat lagi bulan 7. Nah ini kesempatan minta sama Allah.
Nah, apalagi nanti kalau Umi di sana, silakan siapa yang mau video call semenit, siap-siap aja. Nah, ini jadi Masya Allah, mudah-mudahan keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Dan mungkin ini langsung tak bagi ya, ini langsung tak bagi ya. Tapi ini nggak sama ya. Jangan dilihat dari nilainya, jangan dilihat barangnya ya. Untuk tempat-tempat uang lah atau apa. Tadi yang pertanyaan ke-1 siapa? Ya. Kenangan ya Ibu ya. Iya. Ya, yang nomor 2. Nomor 2 siapa? Ya, pokoknya untuk kenang-kenangan. Yang nomor 3. Ya semakin cilik ini. Isine isi dewe. Nomor 4. Saya sama isinya nih. Ya, isinya diisi sendiri ya. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 6. Enak tak? Oh iya. Ya udah. Udah, ini ada kecil-kecil lagi nih. Udah ya. Nomor 7 tadi udah ya, cuman Udah semua ya. alhamdulillah. Baik, jadi dari inti pembahasan Umi tadi Masya Allah banyak banget ya ilmu yang kita dapat ya Bu. Nah alhamdulillah, jadi ditingkatin sholat tahajudnya, hajatnya, duha. Nah ini penarik rezeki juga duha kan. Ya, ini insya Allah gini ya, kalau kita sudah terbiasa sholat tahajud, nah itu jam 3:30 atau jam 3 bangun, itu menjadi kebiasaan. Kalau ketinggalan itu rasanya gelo. Iya. Itu kayak sesuatu yang wajib gitu loh. Nah, terus kita biasa sholat duha, kita nggak sholat duha sekali itu rasanya gelo gitu. Kayak seakan-akan walaupun sunnah itu kayak wajib. Nah, coba biasakan seperti itu sampai akhir hayat kita. Ini, alhamdulillah kalau Umi itu terlatih dari waktu mondok Bu. Kalau mondok itu jam 3 mesti bangun ya. Alhamdulillah sampai sekarang mudah-mudahan sampai akhir hayat. Ini karena Allah itu mencintai sesuatu yang istiqomah. Istiqomah. Nah, ini kan kita kan banyak bolong-bolong ya. Mungkin kita ingin kurang khusyuk. Nah, ditambahilah kita sholatnya sunnah supaya ada ibadah kita yang kurang sempurna itu untuk menyempurnakan. Terus mumpung ibu-ibu masih sehat, masih kuat, sholat ditambah lagi sholat qadha. Nah, mama sholat subuh ya, sholat subuh selain qobliyah, terus sholat subuh tambahi qadha subuh. Mungkin dulu pernah meninggalkan sholat subuh, gitu kan? Daripada kurang kan mendingan lebih kan? Namanya kita merayu Allah itu ya banyak-banyakin ibadah lah. Ini terus sholat zuhur selain kita qobliyah, ba'diyah, nah, zuhur wajib kita sholat tambahi qadha zuhur. Begitu juga yang lainnya. Siapa tahu dulu pernah isih ndablek gitu loh. Isih kurang rajin. Lah ini atau siapa tahu dulu pernah kurang khusyuk. Nah, ini jadi inilah untuk nambel-nambeli sholat kita. Apalagi bulan Rajab. Nah, ini coba ibu-ibu dimulai bulan Rajab ini. Dimulai bulan Rajab nanti selama sebulan ini sudah terlatih. Nah, nanti bulan selanjutnya seperti itu. Kalau bisa sampai akhir hayat kita. Gitu ibu-ibu ya. Ya, terima kasih. Tapi mohon maaf Ibu, jangan salah tafsir. Nanti gini, sholat wajib kan harus dikodok kalau kita tinggalkan. Nanti jangan-jangan duha pas tahajudnya lupa dikodok juga. Tidak dikodok, tapi lebih ditambahin, diperbanyakin ya Bu ya. Jadi kalau yang sunnah tidak boleh dikodok. Yang wajib, yang dulu misal ketinggalan atau mungkin kita takutnya jangan-jangan walaupun kita sudah banyak beribadah, tapi sholat kita tidak diterima sama Allah. Nah, maka dengan tadi yang disampaikan Umi, dengan kita mengkodok sholat, itu siapa tahu menjadi bayaran kita karena sholat-sholat yang sudah dilakukan tapi tidak diterima oleh Allah. Tapi insya Allah diterima Amin. semuanya ya. Cuman kadang kan kita kurang khusyuk ya. Di situ. Nah itu mudah-mudahan untuk nambel-nambel lah. Nah, untuk membayar ibaratnya. Baik, itu yang Umi Al-Inayah sampaikan ke kita. Semoga kita selalu mendapat keberkahan, mendapat kemuliaan, bisa menyusul Umi nanti berangkat haji dan umroh. Amin. Selalu diberikan kesehatan, keberkahan, wawasan yang luas, rezeki melimpah. Amin Allahumma. Amin. Baik, di sini saya sebagai pembawa acara dalam acara Ngopi, Ngolah Pikir, Ngopeni Hati bersama Umi Al-Inayah. Dari awal hingga akhir, saya Rosa. Mohon maaf,
Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu